Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin Bapak Ibu jemaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Kutiba alaikumus shiyam," diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum," sebagaimana puasa itu sudah diwajibkan bagi umat terdahulu sebelum kalian, "la'allakum tattaqun." Kata Allah, tujuannya tidak lain adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti kita harus tahu betul apa saja ciri-ciri orang bertakwa. Karena itu tujuan asli Allah mensyariatkan adanya puasa Ramadan, Bapak Ibu. Maka kata Allah di dalam ayat yang lain, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bergegaslah kalian untuk meraih ampunan di sisi Allah. "Wa jannatin 'arduha as-samawat," dan untuk meraih surga yang seluas langit dan bumi. Arduha samawati wal ard, la, yang mana langit luasnya surga Allah itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana ampunan dan surga itu dua-duanya Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Barulah di ayat setelahnya Allah sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama ciri-cirinya kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar bersedekah baik dikala sedang lapang ataupun dikala ia sedang sulit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang gemar berbuat baik. Tapi tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Ada ayat setelahnya lagi. Ciri yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan juga orang-orang yang pernah terjerumus dalam dosa, pernah terjerumus dalam lubang maksiat, pernah menzalimi diri mereka dengan melanggar aturan-aturan Allah, kemudian mereka kembali ingat kepada Allah dan bertobat. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka gemar beristighfar atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa lagi yang mau maafkan dosa kalau bukan Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak membiarkan dirinya kembali terjerumus di dalam kesalahan yang sama. Maka dari ayat ini Bapak Ibu kita tahu bahwa minimal di antara sekian ciri-ciri ketakwaan ada 4 ciri-ciri yang Allah sebutkan di ayat ini. Dan inilah yang seharusnya menjadi goals kita, menjadi tujuan yang harus kita capai dalam bulan Ramadan ini. Jadi sukses tidaknya puasa Ramadan itu bukan dilihat dari beberapa banyak juz yang sudah kita hatamkan, tidak. Bukan hanya dari situ, tapi dilihat dari 4 ciri tadi. Maka mari kita bahas. Yang pertama dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang gemar bersedekah baik dikala sedang lapang ataupun sedang sulit.
Yang menjadi pertanyaan ketika sedang lapang, ya wajar orang bersedekah. Tapi ketika sedang sulit, kenapa tetap disuruh untuk bersedekah? Ketika sedang sulit-sulitnya, kenapa tetap dianjurkan untuk bersedekah bahkan? Kenapa? Karena kata baginda Rasul, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selama dia masih menolong orang lain. Jadi rumusnya, magnetnya untuk supaya mendapat pertolongan Allah, banyak-banyak menolong orang. Justru di saat kita sedang sulit, kita harus berbanyak menolong orang lain supaya pertolongan Allah pun datang ke kita. Dan apa juga yang membuat orang-orang ini tetap bergemar bersedekah? Karena tidak lain mereka paham di mana Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kata Allah, mana di antara hamba-hambaku ini yang mau meminjamkan hartanya? Bayangkan Bapak Ibu, Allah menggunakan kata pinjam. Pinjam itu berarti jaminan 100% kembali. Allah tidak bilang siapa yang mau memberikan hartanya, tidak. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya kepada aku, akan kulipat gandakan. Jadi jaminannya sudah 100% akan kembali. Cuman jangan sampai kita berpikiran bahwa pengembalian dari Allah sesuai bentuk dan jumlahnya dengan apa yang kita keluarkan. Kita sedekah 2 juta kembali 4 juta, tidak mesti. Pengembalian dari Allah dalam bentuk kesehatan bisa, dalam bentuk keharmonisan rumah tangga bisa, dalam bentuk ketentraman batin bisa, dalam bentuk-bentuk rezeki yang lainnya. Jadi bukan hanya bentuk materi semata, tapi sudah pasti 100% kembali. Makanya kata baginda Rasul, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu, sedekah, wakaf, infak, apapun bentuknya, harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang. Dia akan terus bertambah. Cuman tadi bentuknya berubah, bukan dalam bentuk materi lagi. Itu yang pertama. Kemudian ciri orang takwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaiz. Orang yang mampu meredam amarahnya. Maka di dalam hadis baginda Rasul menyebutkan, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu orang yang tegar, bukan yang ketika adu kekuatan, adu otot dia yang menang, tidak. Lakinna syadidul innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Tapi yang disebut sebagai orang yang kuat, orang yang tegar adalah orang yang mampu mengontrol dirinya ketika dia sedang marah. Maka kan ada riwayat ketika salah seorang sahabat mendatangi baginda Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, tolong nasihati Kak. Qala la taghdab. Maka kata baginda Rasul, janganlah engkau marah. Qala ausini. Sahabat ini masih belum puas, ya Rasulullah, tambahkan nasihatnya. Qala la taghdab. Kemudian kata baginda Rasul, janganlah engkau marah. Qala ausini. Orang ini masih tidak puas, ya Rasulullah, tolong tambahkan nasihatnya. Qala la taghdab walakal jannah. Maka disitulah kata baginda Rasul menegaskan, janganlah engkau marah, maka surga akan dijaminkan bagimu. Dari sini kita tahu bahwa menahan emosi, menahan amarah itu memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, kita ini kalau mau memaafkan kesalahannya orang, pasti butuh alasan. Tidak ada ceritanya orang memaafkan kesalahan orang lain tanpa alasan, itu omong kosong. Pasti butuh alasan. Maka itulah yang dikatakan para ulama, u'dzur akhaka walau 70 'udhran. Carilah sampai 70 alasan sehingga engkau mampu memaafkan kesalahan saudaramu. 70 alasan ini, 70 prasangka baik yang kita hadirkan dalam hati kita. Oh, mungkin dia lupa, mungkin dia belum tahu ilmunya, mungkin tidak ada yang ajak ki, mungkin tidak ada yang ingatkan ki, mungkin ini, mungkin itu. Itu namanya
berprasangka baik. Harus kita temukan 70 alasan. Kalau alasan pertama masih belum cukup untuk supaya kita memaafkan kesalahannya, cari alasan lain sampai kita betul-betul dengan lapang dada memaafkan kesalahan dia. Dan Rasulullah SAW menegaskan, Bapak Ibu, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Kata beliau, tidaklah seseorang yang ketika dia disakiti oleh saudaranya, dizolimi oleh saudaranya, diambil haknya oleh saudaranya, kemudian dia memilih untuk memaafkan, padahal dia mampu untuk membalas perbuatan itu, kecuali akan Allah angkat derajat kemuliaannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah pastinya. Tapi kan kita ini seringnya berpikir, dia yang salah, kenapa saya harus yang memaafkan duluan? Seolah-olah kita merasa harga diri tak diinjak-injak kalau kita yang memaafkan terlebih dahulu. Kita yang mendatangi dia mengatakan saya sudah maafkan. Kita lihat bagaimana itu tergambar jelas dalam hadis yang lain ketika beliau mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Kata beliau, orang yang menyambung tali silaturahim itu bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Ada saudaranya baik, dia balas, membalas budi. Bukan itu silaturahim, kata baginda Rasul. Lakinnal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tapi yang namanya menyambung silaturahim adalah ketika ada orang sengaja mau memutus tali silaturahim dengan kita, maka kita datangi orang itu dan kita sambung tali silaturahim dengan dia. Itu baru namanya menyambung tali silaturahim. Ada orang bombek ki, ada orang blokir ki di WhatsApp, kita datangi baik-baik. Kenapa, ada apa? Apa masalahnya? Nah, ketika ada orang yang membenci kita, kita yang duluan datang mendatangi dia, mengatakan saya sudah maafkan kesalahan tak karena Allah. Itu baru namanya menyambung tali silaturahim. Jadi bukan namanya menyambung silaturahim kalau sudah sama-sama baik, tidak ada masalah, itu level biasa. Kita harus sama-sama mengupgrade level silaturahim tak. Menyambung silaturahim dengan orang-orang yang membenci kita, dengan orang-orang yang sengaja mau menjauh dari kita, mau menghindar dari kita. Ini orang-orang yang perlu kita datangi, khususnya di momen-momen Idul Fitri nantinya. Nah, baik. Kemudian yang keempat, ciri orang bertakwa itu adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Di sini Allah mengatakan orang yang pernah terjerumus dalam dosa, pernah bergelimang dosa, bergelimang maksiat, tapi mereka kembali ingat kepada Allah dan bertobat. Jadi orang bertakwa itu, Bapak Ibu, bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Justru orang bertakwa adalah orang yang pernah salah, tapi dia kembali tobat. Kalau kata guru kami, kita semua pernah salah, tapi pengen soleh. Di masa lalu tidak ada orang yang tidak ada kesalahannya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertobat. Apa sih pentingnya taubat ini, Bapak Ibu, dalam kehidupan tak? Taubat ini ibaratnya ini, kita kalau dalam hidup banyak permasalahan hidup yang Allah berikan, maka permasalahan ini diibaratkan seperti curahan hujan. Hujan lebat. Maka kita dipermisalkan sedang mengendarai kendaraan di tengah malam gelap gulita, di tengah hujan lebat. Kita naik mobil. Apa yang terjadi kalau wiper mobil tak bermasalah atau lampu mobil tak bermasalah? Apa yang akan terjadi? Pasti kecelakaan. Kalau salah satunya itu lampunya bermasalahkah atau wipernya bermasalah, pasti dijamin kecelakaan. Kalau sudah gelap gulita, hujan lebat. Nah, seharusnya orang yang sedang mengendarai itu, dia bukan fokus dengan hujan yang lebat itu, tidak. Tapi justru dia harus perbaiki wipernya dan fungsikan wipernya dengan baik, supaya kelihatan jalannya. Begitu juga dengan lampunya, mestinya dia perbaiki supaya berfungsi dengan baik. Karena pada hakikatnya jalan di depan dia itu bukan tidak ada. Ada jalannya, cuman tidak kelihatan.
karena wipernya bermasalah, lampunya bermasalah. Maka wiper mobil itu diibaratkan seperti lantunan istighfar tak, penyesalan tak atas dosa-dosa tak di masa lalu. Lampu mobil itu diibaratkan seperti petunjuk Al-Quran dan hadis. Ketika hujan permasalahan hidup begitu lebat, kita seharusnya memfungsikan wiper dengan baik. Perbanyak lantunan istighfar tak. Kalau hujannya rintik-rintik, wipernya kencang atau lambat Bapak Ibu? Pasti lambat, sesuai dengan curah hujan. Semakin tinggi curah hujannya, semakin lebat hujannya, wiper tak harus semakin kencang. Maka semakin berat ujian hidup yang kita jalani, seharusnya taubat tak, istighfar tak, penyesalan tak harus lebih banyak, lebih dalam. Ketika penyesalan itu, taubat itu sudah sesuai dengan tingkat hujannya, maka dijamin jalan di depan itu akan kelihatan. Jadi solusinya pasti akan Allah perlihatkan. Cuman ketika kita malas beristighfar, malah tidak sadar bahwa permasalahan itu adalah karena dosa-dosa tak sendiri, nah ini yang membuat masalah itu akan istiqomah ada dalam hidup tak. Nah, maka kita harus jadikan momen Ramadan ini sebagai momen perubahan. Jadi bukan hanya kita kejar khataman Qur'annya, bukan hanya kita kejar sholat tarawihnya, tetapi 4 poin ini yang harus kita evaluasi. Sudahkah puasa Ramadan tahun ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih gemar bersedekah daripada sebelum datangnya bulan puasa ini? Sudahkah puasa Ramadan tahun ini menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih mudah, lebih pandai dalam mengontrol emosi, mengontrol amarah? Yang ketiga, apakah puasa Ramadan tahun ini sudah membuat saya menjadi pribadi yang lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain? Atau jangan-jangan puasa Ramadan datang dan kita masih menyimpan dendam, sakit hati kepada saudara kita sendiri? Dan yang terakhir, apakah puasa Ramadan kali ini sudah menjauhkan kita dari dosa-dosa yang sebelumnya masih kita lakukan sebelum datangnya bulan puasa ini? Nah, maka ini yang harus menjadi tujuan kita dalam puasa Ramadan kali ini. Jadi dalam hadis itu ada Bapak Ibu, dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna karahatas sa'amati wal malal. Kata Rasulullah itu ketika memberikan materi kepada para sahabat, itu melihat keadaan sahabat. Nah, kalau sudah dilihat nih agak gelisah-gelisah nih, nah langsung ditutup itu sama Rasulullah. Takutnya jamaahnya bosan. Maka itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Aku qouli hadza, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.